Baik, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27. Saya bacakan demikian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera dan sukacita ilahi memenuhi setiap keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini, karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami segera mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami lebih lagi untuk mau menikmati hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menyaksikan live streaming, kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Kau selalu, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, kami selalu mau menyembah-Mu.
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari bersama-sama katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu,
Ku mau menyembahmu, selalu mau menyembah. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan kita masih tetap hebat dan dahsyat. Amin. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kita percaya Tuhan masih sanggup memelihara kita sampai hari ini. Mari semua yang bernafas memuji nama Tuhan yang hebat. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa. namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Semua yakin dan percaya. Kita percaya bahwa Tuhan kita hebat dan dahsyat. Dalam situasi apapun, Dia mampu bagi kita. Betapa hebat, betapa hebat. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Semua betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja,
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Katakan jemaat Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu boleh selalu ada dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau. Dimanapun kami berada saat ini, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Sebab di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu Tuhan. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Kami jadikan hati kami, ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Kami serahkan, ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Sama-sama nyanyikan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah
mencintaimu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan. Setiap kali kami bersekutu, 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya kuasa Allah yang dahsyat itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami sangat percaya kuasa Yesus Kristus melimpah-limpah kepada setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kami semua mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah berkarya dahsyat atas kehidupan kami. Pujian, penyembahan, pengagungan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus sempurnakan sehingga perkenan Allah memenuhi setiap kami. Ketika kami memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ketika kami beribadah, kiranya ya Allah Tuhan berkarya dahsyat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Kuasa darah Kristus yang ajaib menjamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kami teduhkan hati kami masing-masing, dan Roh Kudus berkarya dahsyat atas kami. Mari ya Tuhan, berfirman atas kami, dan kami rindu. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Salam GTM. Salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk beribadah dengan berbagai cara. Dan hari ini bersyukur kita masih menerima firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran, dan mendengar akan firman Kristus. Saya akan membacakan buat kita semua dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara juga bisa mempersiapkannya di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulang lagi untuk kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dari ayat ini, saudara juga bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita akan bahas 3 hal. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, nanti kita akan bahas juga dalam bertekun dalam doa. Orang-orang percaya diperintahkan untuk senantiasa bersukacita dalam pengharapan, yaitu dalam segala hal yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semua, yang Tuhan Yesus Kristus sudah janjikan kepada kita. Dan kita juga diharapkan tetap memiliki kesabaran, tidak mudah menyerah dalam permasalahan, dalam persoalan. Dan kita juga tetap bertekun dalam doa, sehingga memiliki iman yang kokoh kuat, memiliki iman percaya yang senantiasa tidak tergoyahkan, dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Saudara, yang pertama kita membahas hari ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Firman Tuhan kepada saya dan saudara, supaya kita semua bersukacita. Ayo sama-sama katakan bersukacita. 2, 3, bersukacita. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma,
Dalam Roma 12 ayat yang 12 ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Sebenarnya kalau kita pelajari sama persis apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hal yang sama juga dikatakan, kalimat yang sama ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, bisa disimpulkan bahwa bersukacita dalam pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan berarti, saya ulangi lagi, bersukacita di dalam Tuhan. Baik kepada jemaat yang ada di Roma, baik kepada jemaat yang ada di Filipi, kepada di Tesalonika, berarti kepada banyak jemaat hari ini, kepada keluarga saudara, kepada saya, kepada kita semua yang mendengarkan firman Allah ini. Kita bersukacita dalam Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Kita bersukacita bukan di dalam hal yang lain. Bukan karena gereja dalam bangunan. Bukan karena keluarga. Bukan karena kekayaan. Tetapi sebenarnya pengharapan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan itu harus ada pada kita. Alkitab mengatakan bahwa Paulus berharap senantiasa. Senantiasa itu berarti adalah selalu. Ya, mudah dipahami karena bahasa Indonesia hampir sama. Ya, di mana-mana senantiasa itu selalu, terus menerus, continue. Dan berarti dalam kondisi apapun. Entah kita dalam kondisi sekarang senang hati atau dalam tanda petik sekarang ini susah hati, saudara, Alkitab bukan karena saya menyampaikan sekarang ini karena saya, saudara, tidak. Bukan karena hamba Tuhan, tetapi karena Alkitab, kebenaran firman Allah mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara, ada ungkapan berkata bahwa pikiran menentukan siapa diri kita. Saya ulangi lagi, bahwa pikiran menentukan siapa kita. Sekarang kita sedang memikirkan apa? Kalau kita memikirkan hal yang baik, kita bersukacita, maka orang akan menilai bahwa kita, saya dan saudara adalah orang yang senantiasa bisa bersyukur, bersukacita. Ungkapan ini, saudara, benar. Apa yang ada dalam pikiran kita, itu menentukan kepribadian kita. Kalau kita memikirkan hal yang positif, memikirkan yang baik, maka kehidupan kita akan menjadi baik, perkataan kita menjadi baik, tindakan kita juga menjadi baik. Bersukacita, maka dimulai dari pikiran kita. Dari pikiran kita, saudara, mengatakan, walaupun, tanda petik, saudara susah hati, dalam tekanan dan lain sebagainya. Tetapi dalam pikiran kita sudah kita taruh, kita akan bersukacita. Saya akan bersukacita hari ini, apapun yang terjadi. Maka perkataan kita akan memancarkan orang-orang yang memiliki sifat sukacita. Tindakan kita juga bersukacita. Tidak mungkin, saudara, kita memiliki sukacita, tetapi kita kemudian langkah kita tidak tegap, kita lunglai dan lain sebagainya. Tetapi pasti akan terpancar di dalam perkataan kita. Itu juga dalam tindakan kita, baik verbal maupun non-verbal. Saudara bisa melihat kiri kanan, saudara bisa melihat orang-orang yang lalu lalang, apakah wajahnya sukacita atau tidak, dan lain sebagainya. Itu akan tercermin, dimulai dari pikiran kita. Dan saya percaya bahwa kita semua pengen seperti apa yang Alkitab katakan, bersukacita dalam pengharapan. Bila kita ingin memiliki hidup yang penuh sukacita dan berkemenangan, diberkati Tuhan, maka berpikiran positif. Saudara, dari pikiran positif maka akan berkata yang baik. Kita akan bisa melakukan hal yang baik. Ya, saudara, pikiran kita terhadap diri pribadi, terhadap keluarga kita memiliki pikiran yang baik, maka pribadi kita, keluarga kita menjadi baik. Terhadap gereja berpikiran yang baik, maka saudara, kita juga akan memiliki tindakan yang baik pula. Apapun situasinya, terhadap kota, kalau kita tinggal di kota Tarakan, pikirkanlah hal yang baik, maka kita akan tetap bersukacita. Walaupun mungkin ada situasi yang Allah izinkan terjadi. Saudara, terhadap bangsa, terhadap para pemimpin bangsa ini, kepada para pemimpin kita, kita berpikiran yang positif.
maka kehidupan kita akan menjadi damai sejahtera. Karena kita memiliki sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka berpikir negatif. Karena berpikir negatif akan terpancar dalam hidup kita, sehingga kita menjadi negatif. Saya berdoa kita semua jangan ada keputusan dari orang lain, kesimpulan orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang negatif. Kalau ketemu dengan si A itu kayaknya nggak cocok, kayaknya nggak suka, nanti tertransfer ya hal yang negatif. Nanti diajak ngomong jelek terhadap orang lain, nanti diajak gosip yang tidak baik, ya itu tidak bermanfaat. Tetapi mari kita semua saudara memiliki sukacita dan dimulai dari pikiran kita. Dari pikiran kita, saya yakin saudara akan terpancar ke banyak hal. Yang kedua, saudara, sabar dalam kesesakan. Mari kita memiliki kesabaran. Dan ini memang tidak mudah. Di keluarga masing-masing, saudara bisa mengatakan suami istri, ayo kita sabar, kepada anak-anak, ayo kita sabar. Tetapi ketika mempraktekannya akan susah. Nasihat hari ini adalah sabarlah dalam kesesakan. Saudara, kita juga merasakan apa yang terjadi di bangsa kita. Mungkin boleh dikatakan ini kesesakan, lagi sedang mengalami kesesakan. Tetapi firman Allah mengatakan sabarlah. Saudara, jangan mudah menyerah dengan keadaan ini, kemudian meratapi nasib. Mengapa kita mengalami seperti ini? Mengapa harus terjadi di kota kita? Mengapa ada dalam keluarga suasana yang tidak baik dan sebagainya? Saudara kasih Tuhan, lebih baik kita ganti dengan tadi di awal, kita penuh dengan pikiran yang sukacita, tindakan kita sukacita, dan kemudian berikutnya adalah kita menjadi sabar. Karena dalam diri kita, batin kita, dalam jiwa kita, dalam hidup kita, itu ada sukacita. Dan orang-orang demikian pasti akan memiliki kesabaran. Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang sabar. Seringkali Tuhan mengembangkan kapasitas dalam diri kita dengan mengizinkan permasalahan-permasalahan yang mungkin mengarah kepada permasalahan yang berat terjadi. Tujuannya adalah Tuhan ingin mengembangkan kapasitas kita. Kita dibawa dari comfort zone dan kemudian keluar, dan setelah demikian, saudara, kita menikmati hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi permasalahan itu. Dari kondisi yang demikian, akhirnya memaksa kita ini dengan baik-baik. Muncullah pikiran yang kreatif, bagaimana bisa mengatasi permasalahan. Semula kita nyaman di comfort zone, tetapi ketika diizinkan terjadi, ada pikiran-pikiran yang kreatif. Ada sesuatu ide-ide yang baik, yang tadi saya katakan positif, akhirnya terdapat atau mendapatkan solusi, jalan keluar dari permasalahan itu. Karena dari kondisi yang menekan itu muncullah hal yang kreatif. Saudara, bagaimana keluar dari permasalahan itu? Dan ini banyak cerita-cerita, saudara. Kalau saudara mengejar, saya pernah, saudara mengejar kucing di rumah saya kejar gitu, kepepet di pojokan. Rupanya dia memiliki ide yang baik, ya. Dia memiliki ide yang baik. Di situ ada pohon, dia bukan pohon ya, kecil, tanaman kecil. Dia kemudian cakar itu, kukunya tancap dan kemudian lari. Itu padahal kejepit. Saya tidak terlalu suka dengan kucing. Kalau di rumah itu saya tidak terlalu suka. Jadi saya kejar, gitu ya. Bagaimana caranya? Dan kebetulan lagi olahraga sekalian kejar kucing. Jadi seru, ya. Tetapi ketika dalam kepepet pasti ketangkep. Waktu mau ketangkep itu saya mikir juga nanti tercakar bagaimana. Tapi ya sambil cari keringat olahraga. Rupanya dia, saudara, dalam pojok ini itu ada batang pohon kecil. Dia bisa dan kemudian bisa lompat. Saya pun terkaget dengan dia memiliki solusi seperti itu. Saudara kasih Tuhan, ini cuma kucing. Saya yakin kita jauh lebih baik daripada kucing. Ya. Pikiran kita, pikiran yang Allah ciptakan sempurna. Pikiran Kristus ada pada diri saya dan saudara. Dan pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh dengan kasih, pikiran yang penuh dengan kreativitas. Kita di-create oleh Tuhan. Begitu indah. Saudara,
Dan ketika permasalahan terjadi, tadi yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Kesesakan kita tidak akan seumur hidup. Catat baik-baik, ada masanya Tuhan memberikan jalan keluar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saudara, nanti saya akan mengajak kita semua berdoa buat kota kita, berdoa buat bangsa kita, dan permasalahan segera berlalu, dan kita hidup tenang bersama dengan keluarga, dan memuji Tuhan. Saya yakin saudara, banyak di antara kita hari ini gelora hatinya, saya pengen ke gereja. Biasanya sudah sibuk mempersiapkan diri, ya. Saudara, rasanya bagaimana kok minggu kok nggak ke gereja? Tetapi buah roh penguasaan diri, akhirnya kita sabar. Puji Tuhan. Saudara, sekali waktu nanti kita akan pasti bersama-sama lagi kita beribadah dengan suasana yang menyenangkan kembali, karena semua dalam kondisi yang baik. Ketika Tuhan izinkan Allah saudara sekarang ini adalah stay at home, saudara di rumah saja, maka nanti keluar menjadi semua segar-segar, semua menjadi baik-baik begitu ya, kelihatan diberkati Tuhan. Dan ketika fresh semua, kemudian masuk ke gereja, saya memberikan pemandangan demikian, saudara. Akhirnya semua bersukacita. Bisa dibayangkan nanti ketika kita ketemu, lama tidak ketemu. Dulu kita tidak boleh salaman, sekarang boleh salaman lagi, gitu ya. Saudara kasih Tuhan, sabar. Setuju katakan? Amin. Kemudian yang terakhir dikatakan demikian, bertekun dalam doa. Di zaman modern ini sudah kita dibawa kepada arus yang semakin hari semakin mudah. Semuanya mudah. Untuk menggapai sesuatu semuanya mudah. Dan itu adalah kemajuan yang bagus, kemajuan yang hebat. Tetapi dalam kemajuan ini sedikit kita agak terlena dan memudarkan arti ketekunan. Padahal ketekunan itu sangat dibutuhkan. Orang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras, saudara, dan kemudian dengan cara yang tidak baik. Di sana mengabaikan ketekunan. Kita sebagai orang percaya dalam menghadapi setiap permasalahan harus memiliki ketekunan. Terlebih ketekunan di dalam doa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Datang terus berdoa. Karena Allah rindu ketemu dan saudara. Apa arti doa? Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, itu kita sedang berdoa. Kita sedang beribadah. Maka saudara, Allah katakan ini kerinduan. Bertekunlah dalam doa, karena Tuhan juga menanti kita. Saudara, ada hubungan yang baik, miliki ketekunan, karena Allah rindu bersekutu dengan saya dan saudara, anak-anaknya. Saudara ketahui, kita semua sudah tahu bahwa kehidupan kita berasal dari Tuhan. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Maka mari kita untuk terus tekun doa, supaya apa saudara? Kita terjaga, terpelihara, kehidupan kita menjadi baik. Setiap kita harus memiliki keteguhan hati, ketetapan hati. Itulah doa. Saudara, kita tekun di dalam doa. Tekun, kita tekun. Maaf saya sampaikan tadi, bahwa ketekunan itu adalah ketetapan hati. Dalam hal ini adalah doa. Saudara, mari kita terus berdoa, supaya Tuhan semakin ada dalam diri saya dan saudara. Mari kita akan baca dalam Yakobus 5 ayat 11. Saya bacakan demikian, Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Firman Allah menjelaskan bahwa orang yang bertekun sajalah yang akan mendapatkan hasil yang baik. Ayub mendapatkan porsi yang ganda. Kalau dalam Lukas, orang yang berbuah adalah orang yang bertekun. Orang yang bertekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Dan kemudian, saudara, seperti pengalaman Ayub dalam kesesakan hidupnya, berbagai tantangan, permasalahan, kehilangan anak, kehilangan harta benda, dimulai dari kehilangan harta benda, kambing domba, dan peliharaannya yang mengabarkan
bahwa status sosialnya tinggi, habis. Kemudian kehilangan anak-anaknya, kehilangan teman-teman, pergaulan semuanya, saudara menghindari, istri agak menjauh, dan lain sebagainya. Tetapi ketekunan Ayub, dia adalah orang yang patut kita teladani dalam hal ketekunan. Dan dia berhubungan dengan Allah. Ya, dia berkata, bukan karena kata orang mengenal Tuhan, tetapi dia melihat sendiri. Mari saya mengajak kita semua, kita memiliki ketekunan berhubungan dengan Tuhan. Ketekunan dalam doa. Karena dengan demikian, saudara, kita terjaga. Dan kehidupan kita ini milik Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka sudah tekun dengan Tuhan, maka kita pasti terpelihara dengan baik. Kehidupan kita akan dibawa pada hal yang baik. Tekun berdoa, percayalah kepada Tuhan. Keberhasilan tidak datang kepada orang-orang yang malas. Saya yakin yang mendengarkan firman Tuhan hari ini bukan termasuk orang yang malas. Kita semua adalah orang-orang yang bertekun. Faktanya saudara juga sekarang beribadah di tempat masing-masing. Itu adalah tanda kita bertekun. Tetap kerjakan demikian. Karena dengan bertekun, berhubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kita akan berhasil. Ketekunan adalah kunci keberhasilan. Jadi saudara, memang sekarang fasilitas begitu mudah. Kita mendapatkan sesuatu dengan begitu mudah. Tapi jangan abaikan ketekunan. Milikilah ketekunan. Sekarang ini, saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita tekun berhubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, maka hidup kita akan menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Saya sering membahas di gereja Bethesda GTM, membahas tentang extraordinary life. Maka saudara menjadi manusia yang memiliki sifat yang luar biasa, sifat-sifat ilahi yang ada pada kita. Manusia berkodrat ilahi atau man of God. Man of God bukan hanya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, tapi sekarang ini biarlah juga terjadi kepada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita diberkati oleh Tuhan, dan kodrat ilahi ada pada saya dan saudara. Tetap bersukacita apapun permasalahannya, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Ya, dalam keluarga saudara kembangkan sukacita itu. Ada permasalahan yang sebenarnya mungkin menjadi pertengkaran, perselisihan, abaikan itu, dan tetap bersukacita. Jangan kehilangan sukacita, karena sekarang kita agak sedikit dibatasi keluar. Saya sebagai hamba Tuhan juga menyarankan supaya kita banyak tinggal di rumah hari-hari ini. Ya. Kemarin saya juga sudah tanda tangan di FKUB. FKUB mengeluarkan hal yang sama. Kita menghindari kerumunan massa untuk sementara waktu. Saya ulang lagi, untuk sementara waktu. Dan ada maksud yang baik. Mari kita berpikiran positif. Mengapa kita demikian stay at home? Itu ada sesuatu yang baik yang Tuhan Allah izinkan. Ya, lebih mengasihi keluarga kita. Dalam pribadi saya, saudara, saya jarang sekali membersihkan rumah yang dari sudut manapun gitu, ruang-ruangan. Biasanya istri saya ya, yang banyak. Tetapi sekarang, pokoknya ada waktu kerjakan banyak di rumah. Ya, akhirnya rumah jadi bersih, rapi. Itu adalah salah satu hal yang baik, yang positif. Ya. Yang kedua, saudara, maaf, yang pertama tadi, jangan kehilangan sukacita. Dalam situasi apapun, jangan kehilangan sukacita. Bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan ini, saudara, yang pertama adalah pengharapan karena kita memiliki hidup yang kekal. Tetapi juga hidup sekarang ini ada dalam pengharapan. Memang kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu harapan hidup kekal. Harapan hidup baik sekarang ini juga pasti terjadi. Dan jangan kehilangan sukacita. Yang kedua, saudara, biarlah kita senantiasa sabar dalam kesesakan. Kita mengalami kesesakan, kepedihan, mengalami kesengsaraan, bahkan sabar. Tidak mudah. Saya juga menyadari secara manusiawi tidak mudah dalam melakukan kesabaran ini. Tapi ayo kita belajar bersama-sama, dan pasti Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi sabar. Dan orang yang sabar adalah orang yang disukai banyak orang. Istri suka kepada suami yang sabar, suami suka kepada istri yang sabar, anak-anak suka melihat dan mengalami orang tuanya yang sabar, orang tua juga suka anak-anaknya sabar. Ya, kita melihat tetangga-tetangga sabar, kita juga sangat senang. Ya, saudara, mereka juga senang karena kita disebut keluarga yang sabar.
Bukan terus kemudian semua namanya jadi sabar semua, tidak. Ya. Tetapi kita, kalau saya keluarga Joko Susanto yang sabar, mungkin saudara sebut keluarga saudara masing-masing sabar, orang lain menilai sabar. Puji Tuhan. Dan itu kita kerjakan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Yang terakhir adalah bertekun dalam doa. Ya, menyembah Tuhan. Akhirnya saudara, kita suka menyembah Tuhan di rumah. Ingat apa yang dialami oleh Obed-Edom ketika tabut Allah ada di sana. Anak-anaknya diangkat oleh Tuhan menjadi pejabat-pejabat penting dalam negaranya. Keluarga Obed-Edom ada hadirat Allah. Ketika kita berdoa, ada hadirat Allah. Dan itu akan membawa berkat yang besar bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita menyembah Tuhan. Semuanya, ayo kita sembah. Dalam posisi saudara, apapun posisinya saudara, mari kita terus sembah Tuhan. Ya. Ada pujian mengatakan, Yesus padamu ku berseru. Kita pujikan pujian ini, dan kita diberkati masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Sembah Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ya Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan, Mari terus pegang tangan kami Tuhan. dan tuntun langkahku. Tuntun kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam Pertolongan kami kesesakan. Tuhan dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Pandang Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Terus memiliki kepercayaan kepada Allah kita Yesus Kristus. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Ya Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Aku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku.
segalanya. Yesus, Padamu terus pandang Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Allah. Kau pertolongan kami, penyelamat kami Tuhan. Pujilah kekal selama-lamanya. ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Boleh kami terus menghadap Tuhan, memuji nama Tuhan. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami berseru menghadapmu Haleluya. Tempat perlindungan kami hanya padamu ya Allah. Tempat persembunyian kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Penuh dengan kuasa, sanggup mengubahkan, sanggup memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa buat keluarga kita masing-masing. Biarlah keluarga kita suka memuji Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat keluarga. Kiranya dalam kasih perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kami semakin erat, semakin mengasihi satu sama lain. Hubungan keluarga kami semakin terbina dengan baik. Ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini berkat Allah tercurah atas keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang setia menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan melimpah. Allah Immanuel terus menyertai. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kota kami Tarakan. Biarlah kota ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Ampuni segala hal yang salah. Mari ya Tuhan Allah, berikan belas kasih kepada kota kami. Setiap warga kota Tarakan diberkati oleh Tuhan. Saling mengasihi, saling menghargai setiap suku yang ada di kota Tarakan. Kiranya bisa bekerja sama untuk membangun kota ini menjadi kota yang semakin dikasih Tuhan, semakin maju, penuh dengan keberkatan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kota Tarakan, wali kota, wakil wali kota, sampai ke tingkat RT. Sekalipun Tuhan berikan hikmat, berikan kebijakan yang senantiasa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati ya Tuhan pemerintah kota Tarakan. Bahkan aparat keamanan Tuhan juga memberkati TNI, Polri, Satpol PP, Satpam, semuanya dalam kasih Tuhan. Kami semua ya Tuhan, warga kota Tarakan, biarlah mendapatkan kasih dari Tuhan, mendapatkan belas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa buat bangsa negara kita Indonesia.
Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami mewakili bangsa kami, ampuni dosa-dosa kesalahan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya ratakan kira berkat Tuhan, kiranya Tuhan Allah mengasihi bangsa kami Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, kiranya ya Tuhan setiap provinsi yang ada Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ratakan, kami berdoa ya Tuhan buat Presiden, kiranya hikmat Allah memberkati wakil presiden, semua aparat pemerintahan. Pakai ya Tuhan hikmat yang ada pada mereka. Berkati Tuhan, berkati ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan berikan atas bangsa kami Indonesia. Kalau hari ini banyak umat Tuhan yang berseru ke hadapan Tuhan, kami mohon ke hadapan-Mu ya Allah, di tempat yang penuh dengan kuasa, di surga, di tempat yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kiranya Kau curahkan berkat kepada bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat gereja-gereja sekarang ini ya Tuhan. Kiranya terus memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Setiap umat Tuhan kiranya semakin hari semakin mengasihi, memancarkan kasih Kristus. Kami bersyukur ke hadapan ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa sebentar kami ya Tuhan, memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kiranya ya Tuhan persembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dapat memberikan persembahan lewat layar yang Bapak Ibu bisa lihat, dan bisa Bapak Ibu juga menyampaikan secara langsung ke gereja ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian. Bersama-sama kita nyanyikan, aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Seharusku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bersukacita. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. kita bersama-sama yang Allah sanggup. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama. Aku diberkati,
Saudara, saya sampaikan demikian kepada kita semua bahwa lebih baik kita menjaga kesehatan dengan berpola hidup sehat, sering cuci tangan saudara ya dengan antiseptik, lebih baik lagi dengan air yang mengalir, dengan sabun yang sudah direkomendasi. Sering-sering juga mandi, ya jaga jarak satu sama lain untuk sementara waktu. Tapi kalau dalam keluarga saudara tidak jadi masalah, ya dalam keluarga inti saudara, di keluarga masing-masing, karena sudah sangat terjamin. Begitu pula saudara terus berdoa buat gereja, berdoa buat bangsa kita Indonesia, berdoa buat kota kita masing-masing yang sekarang ini menikmati ibadah ini, dan kiranya persekutuan kita dengan Tuhan semakin hari semakin kokoh kuat. Mari kita sekali lagi kita menaikkan pujian ini, dan nanti kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Aku diberkati. Saudara percaya diberkati Tuhan, amin. Dengan sukacita, boleh di rumah masing-masing dengan sukacita melompat bagi Tuhan, menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tanpa rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terus bersukacita di dalam Tuhan, sabar, tekun dalam doa. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tanpa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekali lagi Tuhan bagi. dengan iman, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami bersyukur karena Bapa ya Tuhan, dari awal ibadah sampai selesainya, kami merasakan kebaikan anugerah Tuhan. Roh Allah menjamah kami selanjutnya. Rumah kami terbuka lebar untuk karya Roh Kudus. Hati kami semua ya Tuhan siap untuk dibentuk dan diperbaharui oleh karya Roh Kudus. Kami bersyukur ke hadapan-Mu. Di akhir ibadah ini kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang saya kasih, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, menyebut saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai memberkati kita, bahkan melindungi saya dan saudara. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin.
Tuhan Yesus berkati. Salam. Aku di